Lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Ya, curhat tembang yang manis sekali. Ya, mana aja. Biasa ngamen di mana, Bang? Adalah. Tempatnya kebetulan ditutup tuh. Wah. Aduh, aku deg-degan. Nggak, pokoknya tidak berizin. Nah, kita nggak boleh tuh nyari usaha di tempat-tempat yang tidak berizin. Ya nggak? Ya nggak? Bener nggak, Bos? Nyari pendapatan tambahan terus harus yang legal, sah. Bang, pagi-pagi ngapain, Bang? Kemari, Bang? Nah, kan mau kerja. Jam berapa ini? Belum, Bos. Masih setengah 8. Iya, setengah jam lagi. Nah, makanya gue nggak gabut. Emang belum jam kerja. Boleh dong, gue pemanasan sedikit. Dan lu tahu nggak sekarang kerjaan gue apaan? Apaan tuh, Bang? Gue pejabatnya. Layanan ASN. Gue jelasin nih. Panjang nih kalau gue jelasin nih. Loh, jangan nilai orang dari tampang. Yang mesti lu lihat itu gimana profesionalismenya sama ini. Namanya kan ASN berakhlak, Bos. Nah, kenapa ada layanan ASN nih? Kalau di swasta, semua itu kan ada customer service-nya kan, di mana kita menyampaikan keluh kesah, saran, kritik, masukan dan lain-lain kan begitu kan? Itu di ASN pun ada. Masa swasta doang yang boleh ada customer service-nya? Ya, kita juga ada. Nah, di sini sama tempatnya teman-teman ASN yang lagi mau curhat, mau cerita, mau sharing. Nah, ini layanan kita. Nah, makanya saya ditunjuk jadi pejabatnya. Karena apa? Kompeten kalau dari bagian berakhlak gitu. Sepi-sepi aja nih, kagak ada yang mau datang, mau berlayar gimana ini? Masih 5 menit lagi, jam 8, tenang aja, Bos. Jangan gara-gara tadi kita main gitar doang begitu, di luar jam kerja, masih belum jam kerja, dibilang kita gabut kerjaannya. Nggak ada kerjaan, main juma, monet, main gitar, apa ngopi-ngopi. Enggak. Orang tadi belum jam kerja, belum mulai kok. Ntar pakai sanitizer dulu lah. Biar nggak kotor nih. Nah, jadi bicara layanan, kita ASN pelayanan terus gitu. Nggak habis-habis pelayanan. Kenapa? Kayak ribet banget tuh, ada apaan sih, Man? Kayak ada orang yang ketok-ketok. Ngetok apa ngintip? Coba liatin. Coba liatin. Liatin pintunya. Pelayanan pertama nih pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh, ini dari mana nih? Ini Dari mana nih? Dari Kebumen. Oh, jauh ini. Iya. Brebes, Pak. Siapa namanya? Yusuf. Oh ya, duduk. Ini siapa ini? Nelly. Cewek loh. Pada demen banget nih kalau begini-begini nih. Baru pertama dapet yang bening-bening. Ya, wah. Baru ente baru pertama kali ngeliat kan? Tiap hari kita ngadepin perempuan-perempuan cakep. Ini baru belum seberapa yang ada 4 juta lebih ASN di Indonesia. Ini cuma salah satu dari yang sekian banyak yang cantik itu. BTW mau ngapain ini, Bang nih? Nah, ini tanya dulu. Ini mau ngapain? Tanya dulu nih. Kenalan dulu kali, Bang. Udah. Oh, udah. Tadi namanya Dek Yusuf sama Dek Nelly. Dek Yusuf sama Dek Nelly. Dek Nelly dari mana tadi? Dari Brebes. Brebes. Kalau ini? Kebumen. Panggil Bayu aja. Oh, Bayu. Kan kita seumur. Iya. Seumur ya. Kayaknya Ingat loh. iya sih. Enak. Kan muka kamu malah terlihat lebih dewasa dibanding saya nih kayaknya. Masa sih? Aduh. Ya kan gitu. Nah, ini ceritanya dari Kebumen sama Brebes ngapain nih ke kantor BPSDM Kemendagri nih? Gini Kak Bayu. Kita Kakak, nih- Bos. Iya nggak? Masih muda kan? Iya, cuma beda berapa umur sekarang? Ya kurang lebih 25 ke atas lah. Oh, sama umur saya. 12 tahun yang lalu. Oke. Iya. Terus? Ini saya sama Mbak Nelly ini. Ini peserta latsar CPNS. Oh, yang lagi kegiatan di sini. Iya. Oke. Terus. Kita ini lagi ikutin yang klasikal ini. Klasik. Iya, persiapan
seminar laporan aktualisasi, Bang. Oh gitu. Jadi seminar laporan aktualisasi. Udah tadi ya katanya ya? Ada yang sudah. Ada yang belum. Oke. Ada yang kemarin udah, ada yang hari ini. Iya. Oh gitu. Nih sebelum lebih lanjut nih boleh tahu deh nih. Dek Yusuf nih di Kebumennya dinasnya di mana nih Dek Yusuf nih? Oh iya, kalau saya nih Kak, Mm-mm. ini kerjanya instansinya di Dukcapil, Kabupaten Kebumen. Produk capil. Berarti dengerin tuh. Kalau kalian mau ke Kebumen ada urusan KTP-nya hilang mungkin, kakaknya hilang, atau mungkin mau pecah kakak, pisah kakak, mungkin yang menikah. Nanti bisa ketemu Dek Yusuf. Tapi tetap ada prosedurnya ya Mas ya? Betul, Tetap ada ya? prosedurnya. Ada prosedurnya. Oke. Iya. Kalau yang nih, saya kalau nanya cewek tuh gimana ya? Ya gimana nih? Be aja dong. Ya, iya nggak apa-apa. Oh udah nikah? Belum. Oh belum. Aduh saya udah nikah lagi Pak. Tadi kan Dek Nelly, nama panjang siapa? Nelly Arta Dewi Rumahnya di mana? di Brebes. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Ya, Nipnya mau berapa? liburan. Nipnya berapa nipnya? Nip Ada ya? Nipnya kan dirahasiakan atau gimana? rahasia. Tapi ada nip kan? Ada. Nomor telepon punya dong. Ya kan? Punya. Punya. Mau berapa? Masuk. Dinas di mana sih, Dek? Di puskesmas. Nakes, Bos. Iya. Ini gimana, dokter, perawat, bidan, atau mantri nih? Bukan ke empat-empatnya Kak, kebetulan. Saya nutrisionis. Pernah dengar nutrisionis nggak? Saya taunya nutrisi, saya taunya. Nutrisi. Iya, nutrisi. Ya, intinya saya orang yang bekerja di bidang nutrisi. Atau orang-orang seringnya Ah, ah. kenalnya ahli gizi. Oh, ahli gizi. Nah, tuh. Jadi ternyata ASN banyak profesinya kan? Nggak cuma yang kalian sebutkan itu para netizen yang mulia, yang budiman. Nah, kalian perlu tahu loh, jangan sembarangan menilai kami ya. Jadi ada nutrisionis, namanya nutrisionis ya? Iya. Ahli gizi. Kalau Dek Yusuf ini Administrator database kredit. ADB, Jafung ADB. Kan ada operator siak, ada ADB. Fungsional loh dua-duanya, nggak tahu nanti lebih lanjut kita bahas di episode selanjutnya. Jadi nakes itu ada namanya nutrisionis ya. Kalau ini kan fungsional baru nih, ADB nih baru berapa tahun terakhir kan dari fungsional ya. Kalau nutrisionis itu berarti ngapain? Ngurusin, saya fokusnya ke cewek terus nih. Gimana? Nutrisionis itu seperti yang dibilang tadi di bidang nutrisi atau ahli gizi, dan Mm-mm. kebetulan kan Nelly di puskesmas. Mm-mm. Jadi di puskesmas itu gizinya beda sama yang di rumah sakit Kak. Bedanya, Kalau di rumah gimana nih bedanya gizinya beda rumah sakit sama puskesmas? Gimana? Iya, Gimana? tupoksinya maksudnya tugas-tugasnya. Kalau di Tupoksi itu sakit- teman-teman perlu tahu itu job desk ya kalau di swasta ya. Oke, lanjut. di rumah sakit itu lebih ke klinik, jadi lebih ke penyusunan diet-diet gitu kan. Kalau di rumah sakit untuk ke yang rawat inap tuh. Kasih konseling gizi khusus yang diet-dietnya. Oke. menu-menunya. Kalau yang di puskesmas, yang Mm-mm. Nelly ini sekarang lagi bidangin di situ, Mm-mm. itu lebih ke banyak ke program sih Kak, karena puskes itu kan lebih ke pencegahan sama. Oh, yang program Iya. pemerintah ya apa Betul. stunting gizi Iya, buruk betul, ya? salah satunya itu. Nah, berarti ini perlu teman-teman tahu nih. Ini dua teman kita ini, Latsar ini program mereka menjalankan program prioritas nasional loh. Kalau Mas Yusuf itu terkait data kependudukan, ya kan NIK dan lain-lain ya Mas Yusuf ya? Dek Yusuf, sorry. Dek Yusuf. Kalau Adinda Nelly ini, nah ini masalah gizi nih kan gitu ya. Nah, berarti berat banget dong kerjaannya kalian berdua nih. Lebih berat beban hidup sih Kak. Aduh. Kalau kata Coach Shami. Aduh, Masya Allah. Ingat, manusia itu lahir itu untuk bersusah payah. Tuh, ada tuh hadisnya ini. Ngeri ya, ngeri loh. Kalau sama Adinda Nelly semua terasa hangat ya dan ringan ya. Ya bukan. Astagfirullahaladzim. Istri saya nggak nonton kan di rumah kan? Ya ini bisa di-cut kan nanti kan? Istri saya biar nggak nonton kan? Cut. Aman. Nggak, saya nggak percaya sama kalian loh. Kalian mukanya jahat semua ini. Nah oke. Udah ini terlalu mendalam nih, pertanyaan terlalu mendalam nih. Kita mau balik lagi nih. Masalah Latsar ya. Katanya Latsar sekarang polanya itu berubah ya? Iya. Kalau dulu saya Latsar itu kan ketemu terus sama tutor atau WI-nya nih, WD suaranya gitu. Kalau dulu saya nih. Jadi sekarang teman-teman dari Kebumen sama Brebes ini lagi kesini ini kegiatan agenda Latsar berarti. Betul. Kegiatan Latsar CPNS ya? Iya. Iya Kak. Yang apa istilahnya yang tatap mukanya atau gimana sih namanya istilahnya sih? Namanya Klasikal. Klasikal. Jadi klasikal tuh offline. Iya. Offline. Kalau yang kemarin teman-teman Online. Kemarin online ya.
Kemarin online. Oke, sip. Bang, Ya. Gimana? ngomong-ngomong latsar CPNS nih bang, latsar CPNS itu diwajibin nggak sih sebenarnya? Nah, ini pertanyaan bagus nih dari kru tumben, pertanyaannya berbobot. Nah, gimana nih menurut Dek Yusuf sama Dek Dena nih? Untuk latsar CPNS itu wajib atau enggak nih? Bang, ada yang datang bang. Coba, Ben. Wih, panitia bang. Oh, bukan makanan pesanan ojek online saya itu. Belum. Oh, bukan. Suruh masuk dulu kalau panitia. Oke, orangnya cantik bang. Aduh, bener. Silakan masuk Bu. Oke, Bu. Assalamualaikum. Aduh, siapa? Aduh, bos saya ini. Aduh, Mas Bayu, ini kok ada peserta latsar? Iya. Kami udah izin belum tadi? Izin, mau maaf saya culik dulu, Bu. Iya. Kamu geser dulu dong. Aduh. Maafin dulu. Nah, biar jadi memang kan kalau swasta tadi aku dijelasin ke mereka, swasta itu kan punya customer service atau pelayanan pengaduan, layanan curhat kan. Kita buat layanan curhatnya para ASN khususnya yang lagi pada diklat di sini nih, Mbak, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan nih, pas banget yang punya acara datang nih. Yang punya acara datang. Jadi tadi teman-teman kru nih, kan mereka suka pura-pura nggak tahu ya. Suka pura-pura nggak tahu. Gimik mereka suka pura-pura polos gitu. Katanya latsar itu wajib atau enggak sih? Sebenarnya mau ngetes para CPNS ini, tapi berhubung ada yang punya acaranya, bisa jelasin nih. Gimana nih, Kak Tuti? Iya. Mengenai kewajiban latsar dan tidaknya gitu. Iya, jadi gini Mas Bayu. Sesuai dengan aturan ya. Jadi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, khususnya di pasal 63. Dengerin tuh ya, dengerin tuh. Iya. Dan kita tahu semua bahwa salah satu syarat adik-adik kita yang sekarang ini sedang CPNS, sedang ikut latsar ini, statusnya CPNS, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, salah satu syaratnya adalah mengikuti latsar yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi sertifikat ini nanti salah satu syarat untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Jadi wajib. Dan masa percobaannya hanya 1 tahun loh. Hanya setahun ya? Hanya 1 tahun. Nggak boleh lebih dari itu ya? Nggak boleh ya. Di beberapa daerah masih bisa, tetapi harus ada persetujuan dari BKN. Ya itu situasional lah. Ya, tetapi secara aturan hanya 1 tahun masa percobaannya. Berarti sesudah mereka ikut latsar ini, anggaplah mereka patuh dan nurut dan ikutin aturan yang ada, lulus nih. Mudah-mudahan saja. Huruf C-nya hilang ya? Ya, mudah-mudahan ya. C-nya hilang ya? Mudah-mudahan segera dapat diproses dari CPNS menjadi PNS, pegawai negeri sipil. Tapi benar-benar harus mengikuti latsar ini dengan baik. Oke. Nah, tadi aku ini Mbak izin, tadi kan aku ngobrol duluan sama mereka nih sebelum yang punya tempat datang, aku jadi takut salah ngomong ini ya. Ternyata mereka jauh ya ini dari Brebes sama Kebumen ya. Iya betul. Itu ceritanya gimana sih Mbak? Bisa mereka kita ada di sini atau kita tarik ke sini atau gimana? Atau culik ke sini atau gimana ceritanya sih? Iya. Mbak nih. Jadi begini Mas Bayu, bahwa Kabupaten Brebes sama Kabupaten Kebumen itu memiliki CPNS yang cukup lumayan, dan kita BPSDM memiliki alokasi PNBP yang sejumlah 175. Akhirnya kita kondisikan untuk pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil ini untuk 175, dan itu mengakomodir kebutuhan dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Kebumen. Jadi peserta kita saat ini 175 orang. Iya, tadi cerita katanya dari Kebumen 120 ya kalau nggak salah ya. Sorry, Brebes 120 ya Deneli ya. Kalau di Yusuf tadi dari Kebumen 55. Tadi aku pikir Mbak mereka kesini mau demo Mbak. 100 orang kan. Oh ternyata ini ceritanya. Nah, tadi mereka juga cerita sedikit nih, Bu Tuti, katanya pola yang sekarang katanya di era pandemi Covid ini kan agak berubah ya. Kalau kalau zaman aku dulu kan 4 agenda itu, 1 agenda itu kan seminggu, pagi sampai sore gitu. Yeah. Nah, ternyata mereka katanya ketemu cuma sebentar, terus katanya istilahnya mereka tugas apa tadi? Ada Yusuf? Sinkronus. Sinkronus sama sinkronus tuh. Itu prosesnya gimana sih? Iya. Bu?
Jadi sesuai dengan Perlan 1 tahun 2020 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang sudah diperbarui ya atau direvisi dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya di breakdown lagi dengan keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 dan 14 tahun 2022 yang baru berarti direvisi? baru. Oke. Nah, LAN sangat dinamis untuk mengikuti perkembangan zaman ya. Kita tahu semua saat ini kita sudah bertransformasi ke era digital sehingga formulasi untuk pelaksanaan Latsar sebenarnya ada 3. Oke. Yang pertama adalah klasikal. Terus selanjutnya adalah blended learning, yang ketiga adalah distance learning dalam keadaan darurat. Nah, kalau yang menurut Lani yang klasikal itu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memang jangkauan atau penetrasi internetnya masih kurang bagus. Gitu kan, Papua, yang seperti itu Mas Bayu. Nah, untuk daerah-daerah apalagi di Jakarta itu diarahkan untuk yang blended learning. Blended berarti di mix tuh Mbak? Di mix ya, nanti saya jelaskan. Nah, untuk yang distance learning dalam keadaan darurat itu mohon maaf kita mudah-mudahan tidak mengalami lagi seperti kemarin kasus adanya COVID-19 itu kan benar-benar kita tidak bisa bertatap muka sehingga dihindari butuh dalam satu ruangan itu ya. Nah, yang dipilih di BPSDM Kemendagri saat ini adalah yang blended learning. Nah, blended learning ini diawali dengan massive open online course ya, yang belajar mandiri di MOOC ya, di MOOC namanya Swajar ya. Iya. Jadi sistemnya LMS-nya namanya Swajar. Selanjutnya mereka belajar secara e-learning dengan Kolabjar melalui sinkronus dan asinkronus. Itu di mix gitu. Jadi sinkronus tuh ketemu dengan tutor, kasih tugas, kumpul tugas, ketemu tutor gitu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam pembelajarannya itu sudah mengakomodir 4 agenda Mas Bayu. Jadi secara kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil itu terbagi menjadi 2. Yaitu kurikulumnya yang pertama adalah pembentukan karakter PNS, yang kedua adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, yang untuk pembentukan karakter PNS ini ada 4 agenda. 4 agenda, sikap perilaku bela negara, terus nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, kedudukan dan peran PNS ya, sesuai dengan menuju smart government sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat adalah habituasi itu atau aktualisasi ya. Itu sama kayak kemarin di laporan aktualisasi yang mereka seminar rancangan dulu sampai hari ini mereka di sidang sidang seminar akhir laporannya. Iya betul. Nah, di tahap terakhir ini yang sekarang ini adik-adik pada kesini itu klasikal Mas. Nah, ada yang menarik ketika klasikal Mas. Katanya mereka tadi mau cerita nih, katanya kemarin di agenda 1 itu siap-siap bela negara, katanya mereka mendapati mereka punya experience yang belum pernah dialami oleh teman-teman Latsar lain nih. Katanya ini perdana di Indonesia nih Mbak, katanya kegiatan ini nih. Sebelum Batu cerita kita tanya mereka dulu kali ya. Boleh. Gimana deh Nelly nih? Cerita dulu nih, katanya kalian kemarin mengalami di agenda 1 itu bukan satu kejadian ya, satu kegiatan yang benar-benar itu perdana di Indonesia dilakukan di situ katanya gitu. Apa sih? Coba Deneli dulu, ntar baru Yusuf menambahkan sebagai ketua angkatan nih. Ya betul sekali Kak Bayu, izin sebelumnya Ibu. Dan kemarin itu betul seperti yang Kak Bayu tadi bilang, di agenda 1 perilaku dan sikap bela negara gitu, kita ada yang namanya kesiapsiagaan bela negara. Dan itu tidak hanya diberikan materi tugas saja pada saat online dan juga offline, tetapi pada saat klasikalnya di sini semua peserta datang sini itu kita diberi kesempatan untuk melakukan dalam bentuk kegiatan langsung gitu Kak. Jadi tidak hanya kita menyimak materi kemudian ngerjakan tugasnya, tapi betul-betul disediakan oleh panitia di BPSDM Kemendagri ini kegiatan nyatanya gitu, kegiatan langsungnya, yaitu namanya ASBN atau
Api Semangat Bela Oh, Negara. api semangat Iya, bela negara. dan itu betul-betul Jadi benar-benar ada pengalaman api yang beneran luar tuh? biasa. Ada api beneran? Waktu itu ada apinya beneran atau hanya Ada. konotasi aja? Ada api, Oh, ada api api. abadi namanya Nah, Kak. siapa yang dibakar? Oh, nggak ada. Iya, Nggak Coba, ada, gimana nggak Yusuf, ada, coba. nggak ada yang dibakar. Kronologisnya gimana? Iya. Api semangat bela negara kronologisnya tuh? Pertama, ya kita berkumpul ke sana dengan basis yang rapi ya. Dari sini USDM jalan ke sana, rapi pokoknya dipandu oleh panitia Di mana itu? Api semangat bela negaranya? di Taman Makam Pahlawan. Kalibata. Oh, seberang. Iya, itu. Yang biasa kalau ada renungan-renungan itu ya, kalau misal 17 Agustus segala macam atau Hari Pahlawan ya betul ya. Di sana itu wah, itu kan acara yang sana cuma bisa bikin cuma presiden sama menteri aja itu yang bisa ke sana. Nah, itu dia, itu yang spesial itu menurut kami teman-teman juga mengakui itu spesial. Prosesinya ngapain aja? Prosesnya ya, itu dimulai dari awal ada pembukaan, kemudian penyampaian pesan-pesan, terus kemudian penyalaan api semangat bela negara, terus diakhiri dengan penciuman bendera merah putih. Oh, penciuman bendera merah putih. Jadi ada penghormatan dan penciuman ya? Penciuman bendera putih. Oke. Itu Ada malam pembukaan atau siang gitu? Malam, iya. Oh iya, kalau siang nggak kelihatan apinya ya? Pukul 10 malam. Oh, oh, lumayan gelap ya. Ya, asiknya di situ ternyata. Tapi tidak ada hawa-hawa mencekam kan? Karena kita bicara di Taman Makam Pahlawan gitu kan? Enggak ya? Uniknya gini nih. Nah, ini seru uniknya nih. Ini seru nih. Dengerin ya. Dengerin. Oh Iya, sebelum berangkat ke sana, kalau saya pribadi itu tadinya udah kayak nggak sehat, 50-50 gitu. Karena mungkin masih kurang tidur sedikit gitu ya. jet lag kan dari Kebumen ke sini jet lag ya. Tapi dengan kata-kata panitia itu kita mau di Taman Makam Pahlawan, sana pahlawan-pahlawan. Ya. Itu udah seger bugar gitu. Langsung seger. Seger bugar. Iya. Bisa di sana berdiri berjam-jam masih kuat gitu. Kuat ya. Saya juga heran sendiri tuh. Berarti ada merasakan hawa-hawa perjuangan dari ini ya. Tahu itu, tiba-tiba. Arwah para pahlawan ya. Nggak tahu itu, tapi Nah, begitu Dek Yusuf sama Daniel ini, Dek Yusuf dulu lah cerita. Begitu pertama kali menginjakan kaki itu di Taman Makam Pahlawan, rasanya gimana? oh, rasanya itu kayak keinget jasa para pahlawan gitu yang berani berkorban gitu. Ibaratnya mereka berani mempertaruhkan nyawa biar generasi kita itu merdeka. Dan rasanya ya pengen nangis, pengen bangga, di situ campur aduk sih. Seneng malah. Makanya ya alhamdulillah Mbak, mungkin tadi Mbak Tuti tadi bicara kita pembinaan karakter itu ditaruh di sana, mungkin Bu Tuti bisa ceritain mungkin pembinaan karakter di sana apakah biar mereka mengingat kembali sejarah perjuangan para pahlawan agar menjadi karakter ASN yang kuat atau bagaimana nih? Sebenarnya sebelum saya jauh ke sana, kenapa Bu Tuti atau Mbak Tuti, Kak Tuti lah ya, mesra ya, Kak Tuti ini punya ide gitu menskenariokan kegiatan ASBN itu di Taman Makam Pahlawan gitu. Iya. Gitu. Gimana bisa idenya masuk ke sana gitu loh? Ini Iya. seru nih. Soalnya ini langka nih, perdana nih di Indonesia nih. Iya, Mas Bayu, jadi kan gini ya, agenda pertama itu kan sikap perilaku bela negara. Yang pada dasarnya di dalamnya itu isinya bagaimana kita mencintai negara kita, bagaimana menumbuhkan nasionalisme kita, bagaimana adik-adik ini nantinya menjadi pelayan masyarakat yang baik dan tentunya bertujuan untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, kita punya atau dekat dengan Taman Makam Pahlawan. Iya, betul. Di mana para pahlawan yang sangat berjasa, banyak memberikan jasa kepada bangsa kita. Karena agenda satu seperti itu, maka kemarin ada ide. Nah, ide ini sebenarnya bukan hanya dari penyelenggara loh, Mas. Oke. Tapi juga dari pengajar kita sangat qualified ya. Jadi memberikan ide gimana kalau di Taman Makam Pahlawan, sehingga kami segera menindaklanjuti surat dan administrasinya, suratnya ke Bu Menteri loh, Mas. Iya, jadi kan kalau nggak salah kan kalau Taman Makam Pahlawan itu kan di bawah naungan Kementerian Sosial. Sosial, betul. Berarti antara dari Pak Mendagri kepada Ibu Mensos. Bu gitu Menteri, nih. ya. Jadi tapi atas nama ya. Iya. Alhamdulillah direspon dengan baik dan diberikan fasilitas yang luar biasa dan jujur Pak Bayu. Iya. Sekalipun saya di sini sudah 10 tahun lebih, Iya. tapi mendatangi Taman Makam Pahlawan di malam hari Iya. itu baru kemarin mengantarkan adik-adik di Api Semangat Bela Negara itu. Dan langsung
ditunjuk oleh pimpinan untuk memimpin prosesi itu lagi ya? Iya, alhamdulillah itu suatu best experience bagi saya ya. Iya. Yang jelas pada waktu saya masuk itu ternyata Taman Makam Pahlawan itu keren banget kalau malam itu ya. Lampu-lampunya gitu ya. Mewah banget, terus bukan seperti makam tapi memang taman itu. Mungkin itu juga salah satu penghormatan terhadap para pahlawan yang sudah sangat berjasa kepada bangsa dan negara. Nah, ini adik-adik diajak ke situ juga sama. Kita berikan bukti nyata gitu ya. Ini loh pahlawan-pahlawan yang sudah memberikan banyak sekali sumbangsihnya sampai pada titik darah yang penghabisan kepada bangsa dan negara. Nah, next berarti kan adik-adik apa yang bisa diberikan untuk bangsa dan Perjuangan negara? kitanya ya. Iya. Berikut kalian dengerin tuh, perjuangan bangsa Indonesia belum usai nggak? Siapa? Nah, sekarang Bang. iya, kan Mbak Tuti, ini ternyata teman-teman teman-teman kru ini kemarin jahil. Jadi di balik prosesi ASBN itu mereka ternyata jadi paparazzi. Jadi Oh, mereka gitu? punya cuplikannya. Wow. Boleh nanti kita lihat ya. Kita lihat nih Iya, cuplikannya iya, nih. iya. Dalam lingkaran ini, lingkaran persaudaraan telah kita bentuk. Kami ini bagaikan mata rantai yang satu sama lain saling berdua. Satu sama lain saling memberikan arti tentang rantai yang terbentuk. Keren banget kan? Keren. banget kan? Bagus. Luar biasa. Nyesel Iya. saya nggak ikut loh. Begitu saya Terima ikut loh di kasih. sana loh. Bu Tuti Bagus. nggak bilang saya bikin Taman Makam Pahlawan, taunya teman-teman media bilang, Bang kemarin nggak ikut tuh ASBN di Taman Makam Pahlawan, keren banget bang. Aduh, saya udah balik dari ikut acara lagi deh. Saya balik acara aja, ASBN aja lah. Jadi seperti tadi Dei Sup bilang itu pengalaman yang sangat baru ya. Jangankan buat kalian, ternyata buat penyelenggara pun itu hal yang baru dan kalian keren loh. Ini Kebumen sama Brebes ini pengalaman lasar di BPSDM Kemendagri di pusat, terus langsung dapat perdana ASBN di Taman Makam Pahlawan pula lagi. Belum ada lasar di Indonesia ini ke Taman Makam Pahlawan, itu yang pasti. Nah, Betul. tepuk tangan, keren. Benar itu. Ya itu, ingat saya pejabat layanan ASN. Ingat ya. Tolong. Siapa? Jadi nih semua kegiatan latar kan Dek Nelly sama Dek Yusuf udah jalani nih. Sampai tadi Alhamdulillah. sidang Seminar. maaf, saya ingetnya kok sidang disertasi ya. Maklum ya, S3-nya belum kelar-kelar gitu ya. Jadi seminar aktualisasi, seminar Iya. akhir itu. Nah, jadi semua udah dijalani nih, mulai dari tadi yang online sinkronus asinkronus itu sampai dengan klasikal, kalian ada ASBN, ada agenda 2 lagi di kelas, agenda 3 sampai dengan seminar akhir laporan aktualisasi ya. Harapan Dek Nelly sama Dek Yusuf nih apa? Coba Dek Nelly dulu, harapannya selama mengikuti latsar ini dan kedepannya lah sebagai seorang ASN. Apalagi tadi kan kita dengarkan Dek Nelly nakes, Dek Yusuf ini lagi petugas di Dukcapil loh. Nah, coba dari Danieli dulu nih, terkait nakes loh, ini kan kesehatan tuh salah satu garda terdepan dan layanan utama nih, layanan utama stunting tadi kan. Iya. Gimana? Baik, harapannya tentunya setelah mengikuti Latsar CPNS ini ya Kak, terbentuk karakter diri, karakter pribadi yang lebih kuat. Oke. Tentunya yang mencerminkan harapan dari para petinggi-petinggi kita, khususnya misinya Bapak Presiden, yaitu ASN di seluruh Indonesia harus berakhlak seperti itu. Jadi apalagi kan selama Latsar ini ya, kurang lebihnya 3 bulan itu,
kita memang tujuannya utamanya membentuk karakter CPNS ini sendiri untuk supaya nanti pada saat kembali ke daerah masing-masing nih Kak ya, kita kan dari daerah, di tempat tugasnya nanti tuh kita benar-benar menjadi ASN yang baik, yang profesional dan juga mempunyai karakter dan kepribadian yang mencerminkan nilai berakhlak itu tadi. Oh, yang seperti bangga itu. melayani bangsa itu ya? Iya, betul. Oke, kalau di Yusuf nih gimana nih sebagai yang dituakan ketua angkatan? Siap. Ya, maaf saya Siap, salah. yuk. Ya. Kalau ngomongin harapan panjang, Waduh, bisa durasi nih. secukupnya aja, yang panjang-panjang iya. 3 aja nih ya. Yang pertama itu yang jelas pengen harapannya lulus, nilainya bagus-bagus, nanti karirnya mulus. Lulus, habis tadi Pak? Nilainya bagus-bagus, Nilai bagus-bagus. karirnya mulus. Nah, karir mulus ini bisa bermata dua tuh, Oh. pedang bermata dua tuh. Karir mulus itu bisa jalur khusus, yang baik-baik, yang baik-baik. jalur prosedural, mau yang mana? Yang baik-baik. Jadi Ya. lulus nilai bagus. Jadi Pak, berarti targetnya hanya lulus latsar aja dong. Yang sebagai kedua ASN. ini baru besar tuh. Yang kedua. Oh, itu satu tuh isi 3 poin. Iya. Masya Allah. Oke, terus. Yang kedua, terjalin komunikasi antar peserta, silaturahmi terjaga Habluminana, silaturahmi benar. dengan panitia, Oke. dengan Ibu Tuti juga, gitu. Dengan para media Iswara. Kalau saya nggak mau. Silaturahmi saya nggak mau. mau dong. Oh, iya. Nanti tambah silaturahimnya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu pengennya ilmunya tentu yang dapat dari Latsar. Pengalamannya itu bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan sehingga kami jadi PNS itu yang benar-benar berprinsip pelayanan, bisa membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Itu Semoga sukses nih ya. Amin. Ini baru nih PNS ASN milenial kita nih, yang udah smart ASN kan, udah melek digital. Soalnya saya dengar kemarin juga aktualisasi digital semua kan isinya Ibu Tuti ya. Banyak digital yang semua isinya, digital. mayoritas Iya. video, teknologi digital, aplikasi semua segala macam. Nah, kalau dari peserta nih udah menceritakan pengalamannya nih, Kak Tuti, nah biar lebih mesra ya. Kalau dari Mbak Tuti kan sebagai penyelenggara nih, udah cukup banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan Latsar, tapi kan kita pasti kan selalu berprogres nih. Dari tahun ke tahun tuh selalu ada pengembangan berprogres gitu. Nah, kalau kedepannya nih Mbak Tuti ini akan mau itu Latsar seperti apa sih? Baiknya yang idealnya atau yang gebrakannya yang wahnya itu seperti apa ya, agar bisa memang secara substansi tersampaikan dan bisa terimplementasi gitu di peserta lah, kalau dari Mbak Tuti. Ya, Mas Bayu, kalau secara aturan pelaksanaan Latsar ini kan memang diatur oleh lembaga administrasi negara, tapi untuk penyelenggaraannya tentunya kalau peserta mendapatkan berakhlak, kami juga penyelenggara harus mengimplementasikan berakhlak dong, gitu. Jadi kita jadi role model Iya, ya. kita harus jadi role model. Contohnya, evaluasi penyelenggaraan saat ini, bagaimana terkait dengan pelayanan, kan berorientasi pelayanan. Betul. Kita akan improve nanti ke depan, pelayanan kita harus lebih baik. Selanjutnya lagi misalnya kompeten, ya kan? Kita harus belajar terus menerus karena untuk pelatihan dasar ini kan kita tahu semua. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil seperti Pak Bayu itu harus tiap tahun sangat dinamis sekali materinya. Betul. Penyelenggara juga harus adaptif dengan itu, harus kompeten, harus belajar seperti itu. Iya, jadi harapannya memang terus kita develop dan berkembang terus ya. Berkembang terus ya. Jadi ya kita kan nggak bisa mungkin memang dunia ini dinamis ya. Dan kurikulum itu kan berubah terus seiring perkembangan zaman. Tapi harapan saya juga sebagai pejabat di layanan ASN ini, kalau tahun ini bisa di-TMP, mudah-mudahan tahun depan kita bisa tempat yang lebih wah lagi ya Bu Tuti ya. Atau nggak perlu tempatnya, tapi mungkin di ASBN ada kejutan-kejutan baru lagi. Ya, mudah-mudahan saja. Yang jelas bagaimana memberikan pembelajaran kepada peserta ini yang benar-benar meaningful sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, baik nih Kak Tuti, Deh Nelly, Deh Yusuf nih.
Terima kasih atas curhat di layanan ASN. Saya sebagai pejabat di sini merasa bangga, merasa tersanjung dengan cerita kalian. Luar biasa. Saya nyesel nggak baru jadi ASN udah kelamaan atau gitu ikut latsar sekarang aja kayak lebih seru ini kegiatannya. Ya jadi teman-teman nih dengerin ya, para kru ya, dengerin baik-baik nih. Latsar itu wajib buat CPNS. Kalau nggak ikut latsar, C-nya nggak hilang-hilang. Karena waktunya paling lama hanya 1 tahun ya. Iya, masa Hanya 1 tahun. Itu ada di Undang-Undang 5 2014 Sun. Dengan peraturan turunannya ada di Peraturan Lembaga Administrasi Negara. Jadi teman-teman yang calon-calon daftar CPNS kelak, ingat kalian harus mengalami latsar dulu. Mengalami latsar dulu agar apa? C-nya hilang. Huruf C hilang. Itu kalau di swasta itu bahasanya probation. Nah, bahasanya probation nih. Iya. Bahasanya Percobaan. probation ya, ingat ya. Masa percobaan bahasa Indonesianya. Oke, paling gitu aja lah ya. Nanti kita nunggu curhatan-curhatan dari teman-teman ASN lain ya guys ya. Ingat loh, saya nggak pernah gabut tadi main gitar karena belum jam kerja. Makanya main gitar dulu. Makasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Kak Tuti terima kasih. Terima kasih juga. Namanya. Hey guys, ingat, stop komentar. Mari bersinergi membangun bangsa.